Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Wiranata dengan NIM 221210002. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar penjas. Pertemuan pertama adalah perkenalan materi, yaitu sejarah penjas. Kebijakan publik dalam pembinaan olahraga yang tercermin dalam kepentingan nasional berupa prestise dan kebanggaan nasional untuk membangun percaya diri bangsa selama era pemerintahan Bung Karno dalam kerangka atau selama era dalam pemerintahan Soeharto selama 32 tahun terakhir sangat kuat mempengaruhi arah dan pengelolaan olahraga pada umumnya dan pendidikan jasmani pada khususnya pasang surut keolahragaan nasional yang telah merasuki kehidupan bangsa Indonesia sejak pra-kemerdekaan memang banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan faktor politik. Selanjutnya, pengertian penjas. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan tentang dan melalui aktivitas jasmani, permainan dan olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun makna penjas, yang pertama merupakan pendidikan secara menyeluruh, kedua menjadi tujuan perantara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, ketiga pendidikan jasmani ingin mewujudkan sumbangannya terhadap perkembangan anak atau jasmani dan rohani. Selanjutnya, fungsi penjas. Adapun beberapa fungsi penjas, yang pertama aspek organik atau perkembangan struktur dan fungsi tubuh, kedua aspek neuromuskuler atau psikomotor dalam kurung keterampilan gerak, ketiga aspek perseptual atau keterampilan penalaran, keempat aspek kognitif atau keterampilan berpikir, kelima aspek efektif atau keterampilan sikap mental, sosial dan emosional. Baik, lanjut pertemuan kedua, yaitu pendidikan jasmani. Yang pertama, adapun materi penjas, yang pertama permainan dan olahraga, kedua aktivitas penambangan, ketiga uji diri atau senam, keempat aktivitas ritmik, lima akuatik atau aktivitas air, keenam pendidikan luar kelas atau outdoor education. Selanjutnya, definisi penjas. Yang pertama, pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis. 2. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan jasmani. 3. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk membanggakan aspek kesehatan kebugaran jasmani, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga. 4. Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan, nilai atau sikap mental, emosional, spiritual, sosial, dan pembiasaan pola hidup sehat untuk merangsang pertumbuhan serta perkembangan yang seimbang. Adapun tujuan penjas, 1. Menurut Buchar 1983, yang pertama perkembangan kesehatan jasmani dan organ-organ tubuh, kedua perkembangan mental emosional, 3. Perkembangan neuromuskular, keempat perkembangan sosial, kelima perkembangan intelektual. Selanjutnya, ciri pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan aktivitas jasmani yang dilembagakan sekolah. Kedua, walaupun sebanyak aktivitas olahraga, namun pelaksanaan aktivitas jasmani tidak ada unsur kompetensi, aturan, dan sportivitas. 3. Pendidikan jasmani mengajarkan unit-unit gerak seperti bola voli, servis smash, operan, dan lain-lain. Baik, lanjut pertemuan ketiga, yaitu pendidikan jasmani. Adapun landasan filsafat penjas. Filsafat adalah cinta kebenaran, love of wisdom, artinya keinginan untuk mencari nilai-nilai dan fakta-fakta
nyata dalam kehidupan serta mengevaluasi dan menafsirkan tanpa biasa dan prasangka. Selanjutnya, 4 tingkatan pengetahuan Brody 1954. Yang pertama, tingkatan emosional atau tidak kritis. Kedua, tingkatan faktual atau informasi. Ketiga, tingkatan explanatory atau theoretical. Keempat, tingkatan filosofis. Adapun komponen utama filsafat, yang pertama metafisika, menjelaskan tentang prinsip keberadaan terutama dalam aspek non-fisik atau abstrak. Kedua, epistemologi, metode untuk memperoleh dasar-dasar, batas-batas, hukum-hukum, dan macam-macam pengetahuan. Tiga, aksiologi, kaji nilai, contoh, kekerasan olahraga dapat ditelaah baik buruknya. Keempat, etika etis, subbagian aksiologi yang lebih individual. Yang kelima, etika etis, subbagian aksiologi yang lebih individual. Kelima, logika, langkah-langkah berpikir yang menempatkan gagasan atau fakta dalam susunan yang sistematis. Keenam, estetika, bidang gerapan untuk menentukan kriteria keindahan berhubungan dengan musik, contoh indahnya kiper saat terbang menangkap bola. Adapun beberapa aliran filsafat dalam penjas, yang pertama idealisme, kedua realisme, ketiga naturalisme, keempat eksistensialisme atau aliran modern, kelima humanisme. Selanjutnya rangkuman. Yang pertama, penjas dipengaruhi oleh beberapa aliran filsafat pendidikan seperti filsafat idealisme, realisme, pragmatisme, naturalisme, dan eksistensialisme. Kedua, aliran filsafat dapat diklasifikasikan dalam filsafat tradisional dan modern. Ketiga, pelaksanaan penjas pada filsafat tradisional cenderung bersifat teacher-centered. Keempat, pelaksanaan penjas pada filsafat modern cenderung bersifat student-centered. Baik, pertemuan keempat, dasar-dasar psikologis. Pertemuan keempat, dasar psikologi penjas. Dasar psikologi penjas dimaksudkan untuk melandasi teori belajar gerak agar proses belajar penjas berjalan efektif. Adapun dua kelompok teori belajar. Yang pertama, teori koneksionisme. Adapun bagian-bagian teori koneksionisme, yang pertama itu teori koneksionisme dari Thorndike. Kedua, teori kontinuitas dari Guattari. Ketiga, teori Hull. Keempat, teori conditioning. Kedua, teori kognitif. Yang pertama, teori Gestalt. Kedua, teori sibernetik dan umpan balik. Selanjutnya, teori belajar dari Thorndike. Yang pertama, belajar adalah asosiasi antara stimulus dan respon. Kedua, keterampilan memerlukan keseimbangan antara stimulus dan respon yang serasi. Ketiga, agar proses belajar berjalan sukses perlu memperhatikan tiga hukum ini. Yang pertama, hukum kesepian, individu akan belajar lebih efektif telah siap atau matang. Kedua, hukum latihan, praktek akan mendatangkan koordinasi yang gerakan ritmis yang baik, keterampilan yang baik, dan penampilan yang baik pula. Ketiga, hukum pengaruh, individu lebih memungkinkan untuk mengulangi pengalaman yang memuaskan daripada pengalaman yang mengganggu. Adapun teori kontinuitas dari Guattari, kontinuitas hubungan artinya suatu respon yang dibandingkan oleh suatu stimulus akan diulang kapanpun respon yang sama muncul kembali. Adapun teori penguatan dari Hull, teori ini menekankan pentingnya dorongan sebagai faktor penguat yang paling utama dalam belajar. Adapun teori operant conditioning dari Skinner, yang pertama, teori ini menekankan pentingnya penguat dari respons sebagai faktor yang paling penting dalam belajar. Kedua, operan berarti seperangkat tindakan atau respons. Ketiga, operant conditioning berarti proses belajar yang menyebabkan respon makin sering terjadi dengan cara memberikan penguat
terhadap tindakan yang diharapkan. Adapun teori Gestalt, yang pertama teori tentang metode keseluruhan. Kedua, teori ini didasarkan pada dasar pikiran bahwa seorang bereaksi sebagai keseluruhan terhadap situasi apapun. Terakhir, teori sibernetik dan umpan balik. Yang pertama, seperti kerja komputer, belajar adalah serangkaian proses adanya input, proses, dan output. Kedua, semakin baik input dan proses, semakin baik output yang dihasilkan. Adapun faktor yang mempengaruhi belajar, yang pertama motivasi, kedewasaan, perbedaan individu atau talent, penguat, inteligensi.